Diawali dengan seorang detektif asal Korea Selatan yang bernama Byung-soo. Dia sedang terlibat cekcok dengan pegawai bank karena terlilit hutang dengan bank tersebut. Pegawai bank itu mengatakan jika Byung-soo tak mampu melunasi hutangnya pada tanggal yang sudah ditentukan, rumahnya akan dilelang oleh pihak bank. Di sebuah kedai, Byung-soo mendatangi rekan satu kantornya. Di sana mereka membahas seorang penipu sekaligus sahabat dari Byung-soo. Dia bernama Young-bae, penipu asal Korea Selatan yang dikabarkan kabur ke Filipina. Sesampainya di rumah, Byung-soo disambut oleh istrinya yang cemberut kepadanya. Ternyata Byung-soo baru ingat jika sekarang adalah hari pernikahan mereka yang ke-10 tahun. Untuk merayakan hari jadi mereka, Byung-soo mengajak istrinya untuk makan di luar. Tapi ternyata istrinya tidak menginginkan hal itu. Yang dia inginkan adalah liburan ke luar negeri. Ji-yoon sang anak memperlihatkan brosur liburan ke Filipina dengan harga promo saat itu. Karena kesulitan ekonomi yang dialaminya sekarang, Byung-soo semakin bingung dengan tuntutan istri dan anaknya. Di kantor, salah satu rekannya mengetahui jika Byung-soo ingin pergi liburan ke Filipina. Dia juga mengetahui jika kondisi Byung-soo sedang kesulitan ekonomi. Sebagai teman yang baik, akhirnya rekannya memberi beberapa uang untuk biaya mereka liburan selama di sana. Akhirnya, Byung-soo bisa mengajak keluarganya untuk liburan ke Filipina. Hari pun tiba, mereka akhirnya sampai di Bandara Internasional Manila. Mereka tampak menikmati liburan dengan mengambil beberapa foto di sana. Di saat Byung-soo menunggu istrinya belanja, tanpa disengaja dia melihat seorang laki-laki yang seperti tidak asing baginya. Laki-laki yang melihat Byung-soo ini pun tiba-tiba kabur. Spontan saja Byung-soo mengejarnya. Hingga akhirnya berhasil mengepung pria tersebut. Dia bernama Mancho, seorang pemandu wisata sekaligus kriminal yang juga kabur dari Korea Selatan ke Filipina. Tetapi di sini Byung-soo tidak berniat menangkapnya, melainkan menanyakan di mana keberadaan Young-bae. Ternyata Young-bae berada di penjara sekarang. Akhirnya mereka mengunjungi Young-bae yang berada di penjara. Di sana Byung-soo menuntut uangnya kembali, yang dimana sebelumnya ditipu oleh Young-bae. Karena Young-bae, Byung-soo hidup kesulitan keuangan dan berhutang kepada bank. Atas rasa bersalahnya, dia berjanji akan melunasi hutangnya dengan meminta mencarikan harta karun emas yang Yamashita. Emas itu bernilai 50 miliar won. Memang terdengar agak konyol, tapi mereka sudah mempercayai itu sejak mereka kecil. Dia memberikan foto lokasi emas itu berada. Young-bae juga memberitahu jika dirinya telah difitnah atas kasus pembunuhan tersebut. Maka dari itu, Young-bae meminta tolong kepada Byung-soo untuk menjadi seorang bernama Park Jun-sik, yaitu saksi mata dari kasus pembunuhan pada malam itu. Sesampainya di hotel, Byung-soo membohongi anak dan istrinya untuk meminta izin untuk menjalankan tugas dari Interpol, yaitu menangkap bandar narkoba. Namun tentu istrinya tidak percaya begitu saja. Akhirnya Byung-soo mendapatkan izin setelah memberikan beberapa uang kepada istrinya untuk menghabiskan masa liburan di Filipina. Dan jelas perihal tugas tadi adalah bohong, demi untuk bisa mencari keberadaan emas Yamashita tanpa diketahui istri dan anaknya. Dia sangat tergiur dengan penawaran Young-bae untuk mencari emas Yamashita itu. Keesokan harinya, Byung-soo berpamitan dengan anak dan istrinya, lalu melanjutkan perjalanan mereka mencari keberadaan Park Jun-sik. Diawali dengan sebuah kasino, Byung-soo berkeliling area tetapi nyatanya tidak ditemukan. Di sini Byung-soo malah teralihkan dari pencariannya kepada Chung-sik dengan bermain judi hingga ia berkali-kali menang. Dirasa tidak menemukannya, mereka pun pindah ke sebuah diskotik. Namun lagi-lagi tujuan pencarian Park Jun-sik teralihkan dengan mabuk bersama seorang wanita bernama Stella. Keesokan harinya, Byung-soo terbangun karena mabuk berat yang dialaminya semalam. Lalu dia mendapati uangnya sudah dibawa kabur oleh Mancho. Dia juga meninggalkan pesan meminta agar Byung-soo untuk kembali saja ke Korea, karena di Filipina tidak baik untuknya sekarang. Byung-soo singgah ke sebuah kedai minuman. Di sana dia mengalami apes karena koper dan ponselnya dicuri. Karena tidak ada apa-apa lagi, akhirnya dia memutuskan meminta pertolongan ke kedutaan Korea. Namun sayangnya kantor pada saat itu tutup. Di saat dia kebingungan, tiba-tiba di hadapannya seorang pria mencoba kabur. Dengan cepat ditangkap kembali oleh pihak polisi. Lalu pria itu berteriak minta tolong dan mengaku jika dia Park Jun-sik.
Mendengar hal itu, Byung-soo langsung mengikutinya. Byung-soo pun mengendap-endap mengikuti mereka dan mencoba menutupi identitasnya dengan helm yang dicuri. Lalu pelan-pelan Byung-soo masuk dan menghajar seorang penjaga dan mengambil pistolnya. Ternyata polisi tersebut adalah suruhan dari Patrick yang mencoba mencuri Chung-sik untuk diminta memberitahu keberadaan emas yang masih tak padanya. Untunglah Byung-soo dengan cepat menembak mereka semua. Akhirnya Chung-sik kabur dan diikuti oleh Byung-soo di belakangnya hingga mereka kabur bersamaan. Di sini Chung-sik menceritakan jika ambisi Patrick untuk mendapatkan emas yang masih tak sangat besar hingga dia rela membunuh Jun dan mempenjarakan Yongbae karena mereka tidak mau memberitahu keberadaan emas yang masih tak itu padanya. Tak lama dari itu datanglah seorang wanita memasuki kamar Chung-sik. Dia adalah Stella yang sebelumnya pernah mabuk dengan Byung-soo beberapa hari yang lalu. Ternyata sebenarnya Chung-sik berencana akan menyerahkan Byung-soo ke hadapan Patrick demi uang tanpa diketahui oleh Byung-soo. Tapi balik dari itu semua, ternyata Stella lebih dulu membunuh Chung-sik dan Byung-soo. Faktanya Stella adalah suruhan dari Patrick untuk menghabisi mereka berdua. Alhasil mereka pun dibawa ke hadapan Patrick. Di sini Byung-soo mengaku di hadapannya jika dia tidak mengenali Yongbae dan hanya turis biasa. Tiba-tiba Patrick mendapat panggilan suara dari Yongbae. Dia meminta Patrick untuk tidak menganiaya temannya. Yongbae berjanji akan memberikan petunjuk mengenai emas yang masih tak jika Patrick sudah membebaskan Byung-soo dan mengantarkannya ke kedutaan Korea. Patrick dan timnya menuruti kemauan Yongbae. Di kedutaan Korea, Byung-soo tampak dilema karena takut Yongbae dicelakai oleh Patrick. Tanpa pikir panjang, dia memilih berada di Filipina terlebih dahulu hingga urusannya terselesaikan. Patrick akhirnya mendapatkan berangkas yang berisikan petunjuk keberadaan emas yang masih tak. Namun sayang, Patrick tidak mengetahui kodenya. Patrick mencoba menghubungi Yongbae, tapi ternyata dia tidak semudah itu memberikan kode berangkas tersebut kepada Patrick. Di lain tempat, Byung-soo mendatangi kediaman Manchul. Terlihat Byung-soo sangat kesal padanya atas perbuatan Manchul kepadanya beberapa hari yang lalu. Tapi tiba-tiba Byung-soo melihat berita TV yang mengabarkan jika sekarang dia menjadi buronan polisi atas pembunuhan Chung-sik kemarin. Kabar itu pun sampai juga pada istri dan anaknya yang saat itu sedang menikmati liburan mereka. Akhirnya mereka berdua sepakat mencari bukti atas pembunuhan Chung-sik. Jika tidak, Byung-soo bisa ditangkap oleh pihak polisi jika ditemukan. Rencana diawali dengan menyewa 2 pengawal untuk membantu mereka karena misi ini sangat berbahaya jika hanya mereka berdua yang melakukannya. Ya, mereka adalah banci Filipina. Langkah pertama penyelidikan dimulai dari mengunjungi TKP pembunuhan Chung-sik. Byung-soo pun bertanya pada dirinya, bagaimana mungkin tidak ada saksi saat mereka dikeluarkan? Manchul menjelaskan jika orang-orang di sini tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke salah satu kafe yang berada tepat di depan hotel. Mereka meminta izin untuk melihat rekaman CCTV yang ada di luar kafe tersebut. Akhirnya Byung-soo melihat sebuah mobil yang terparkir. Dia adalah Patrick. Byung-soo akhirnya memutuskan mendatangi markas Patrick, menerobos masuk dan menodong senjata ke arah Patrick. Patrick dengan santai mengambil beberapa uang untuk Byung-soo sebagai uang damai untuknya. Byung-soo menolak pemberiannya itu. Saat akan menerima, ternyata pelurunya habis. Di saat itulah dia tidak bisa berkutik. Tak lama para pengawal Manchul datang dan mencoba menghabisi semua anak buah dari Patrick. Setelah selesai, mereka menodongkan senjata di hadapan Patrick, lalu membawanya ke kantor polisi. Di sini Patrick bekerjasama dengan polisi yang bernama Martinez untuk memasukkan bukti rekaman dengan cara menyokoknya dengan uang. Ya, lagi-lagi uang yang berbicara. Alhasil, Byung-soo dipenjarakan oleh pihak polisi atas tuduhan pembunuhan. Di dalam penjara, Byung-soo kembali bertemu dengan sahabatnya Yongbae. Byung-soo juga tampak begitu sedih dan menyesal. Pada akhirnya, Yongbae yang tidak tega dengan sahabatnya yang dipenjarakan memutuskan menghubungi Patrick untuk membebaskan Byung-soo dengan memberikan kode berangkas tersebut kepada Patrick. Akhirnya, Byung-soo dibebaskan keesokan harinya dan kembali bertemu anak dan istrinya. Pada awalnya, Byung-soo merasa putus asa dan memutuskan untuk pulang ke Korea bersama keluarganya. Sampai suatu ketika, Byung-soo melihat daftar buronan Korea yang menyatakan bahwa Patrick adalah seorang pembunuh. Ia dulu dikabarkan menghilang dengan memasukkan kematiannya. Tak hanya itu, ternyata Patrick juga memasukkan namanya agar tidak diketahui. Nama sebenarnya adalah Bonggu.
Dan disinilah harapan Byung-soo kembali muncul untuk menangkap Patrick dan menyelamatkan sahabatnya Yong-bae. Sesuai info yang didapat, Patrick mempunyai tato kupu-kupu di pantatnya. Byung-soo meminta Manchul memastikan itu dengan menyamar sebagai tukang pijit. Lalu Manchul mencoba menggosok keras bagian pantat Patrick hingga dia menemukan tato yang dimaksud. Sontak saja Patrick melihatnya dan seperti mengenali Manchul. Tak lama, Byung-soo datang membantu menahan Patrick dan meminta Manchul untuk mencabut beberapa rambut di bagian kemaluannya. Di saat itulah Patrick menelepon anak buahnya untuk segera mengeluarkan Yong-bae dari penjara. Jadi rambut milik Patrick ini nantinya menjadi sampel untuk membuktikan bahwa dia benaran Bong-gu, seorang buronan pembunuhan yang dicari selama ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Patrick sudah memalsukan kematiannya. Manchul juga menyampaikan jika dia sempat mendengar pembicaraan Patrick via telepon dengan anak buahnya jika Yong-bae akan keluar dari penjara besok malam dan berencana membawa Yong-bae ke lokasi emas yang masih tak tersebut besok. Tidak mau didahului oleh Patrick, mereka pun pergi ke penjara untuk menanyai Yong-bae. Ternyata Yong-bae sudah terlebih dahulu dibawa oleh Patrick. Di sini Byung-soo melihat kembali foto lokasi yang diberikan Yong-bae padanya. Saat diperhatikan lagi, ternyata di belakang foto tersebut bertuliskan lokasi keberadaan emas itu. Keesokan harinya, Yong-bae bersama anak buah Patrick menyelam bersama untuk mencari emas yang masih tak. Sementara Byung-soo dan Manchul mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah mereka menemukan peti harta karun, Yong-bae dengan sengaja memutuskan selang oksigennya supaya dia punya alasan untuk kembali ke atas. Saat peti emas itu akan diangkat ke atas, tiba-tiba terjadilah ledakan di peti tersebut. Ternyata Yong-bae sudah mengetahui jika ada bom di balik peti emas itu sebelumnya. Patrick yang merasa dipermainkan oleh Yong-bae ini pun menodongkan senjata di depannya. Seketika Byung-soo pun datang bersama dengan Manchul. Tak lama disusul juga oleh dua pengawalnya. Lalu aksi tembak-menembak antar mereka pun terjadi. Hingga tak sengaja peluru mengenai tubuh Yong-bae hingga tubuhnya terjatuh ke dalam laut. Byung-soo pun berusaha menyelamatkannya hingga Byung-soo berhasil membawa Yong-bae kembali ke kapal. Sekarang Patrick membawa kabur salah satu kapal milik Byung-soo, lalu mengambil peti emas itu dan membawanya naik ke kapal. Di sini dia begitu shock karena peti yang dia dapatkan ternyata berisi emas palsu. Apesnya lagi, kapal yang dikendarai Patrick mengalami kebocoran bahan bakar, sehingga Byung-soo yang melihatnya pun dengan sengaja melempari rokok ke arah kapalnya sehingga terjadilah kebakaran. Patrick akhirnya ditangkap oleh pihak polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan Yong-bae dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa hari berlalu, mereka kembali ke laut tersebut untuk mengambil emas yang masih yang asli. Film diakhiri dengan Byung-soo kembali ke Korea, dan dia akhirnya menebus semua hutangnya pada pihak bank tersebut.